langsung kita sudah terhubung sama Bli Widiarta Sudawan. Halo, selamat sore Bli. Halo, selamat sore Edo Selamat dan sore. Saras. Selamat sore. Bli, apa kabar nih? Baik-baik. Aduh, Cuaca di kangen. Bali masih sangat-sangat panas ya siang. Oh iya, Aku ini udah Belum setengah dong. 6. Iya, tadi siang. Sekarang Oh tadi udah siang. gini. Ya oke. Aku tuh kangen Tapi gerahnya melihat masih. sunset di Sanur, Canggu. Canggu. Aku tuh Canggu kangen. macet. Iya Tapi betul. Aku kangen menikmati kopi sore di Kintamani. Aha, dengan Tapi pemandangan Gunung Batur itu betul, ya. tapi ada baiknya memang kita membahas yang ramai-ramai di Bali gitu ya. Selain Canggu yang ramai, ini tuh Bli, aku tuh mendengar kabar yang tidak sama sekali mengenakan, juga sangat sedih gitu ya mendengar kabar ini. Tapi mungkin dirimu bisa menceritakan lebih lengkap lagi tentang yang ramai buruh asal Sumba yang jadi korban konten SARA pemukulan. Bagaimana kronologinya dan ceritanya, silakan Bli. Iya, baik Edo dan Saras. Jadi seperti pembuka tadi ya, seorang pria atau buruh bangunan asal Sumba NTT bernama Dedianus Kalio menjadi korban pengeroyokan salah sasaran. Pengeroyokan ini terjadi pada Selasa 15 Oktober malam. Jadi pria yang berusia 19 tahun ini menjadi sasaran sekelompok warga di desa adat Git-Git Bak-Bakan Gianyar terkait beredarnya video bernada SARA. Jadi si Dedianus ini pada siang hari ketika dia sedang bekerja sebagai buruh bangunan, dia sempat membuat video begitu. Pada waktu itu siang itu masyarakat di desa Bak-Bakan Gianyar itu sedang melaksanakan prosesi melasti. Jadi salah satu ritual Hindu di Bali. Nah, itu kan biasanya melasti itu ada iring-iringan umat Hindu gitu untuk menuju ke pantai. Nah, di tengah perjalanan ketika iring-iringan itu melewati lokasi proyek tempat Dedianus ini bekerja, Dedianus sempat membuat video waktu itu mengabadikan iring-iringan upacara melasti itu. Nah, video itu kemudian diunggah oleh Dedianus ke WA-nya, dijadikan sebagai status di WhatsApp. Nah, status WhatsApp inilah yang kemudian diunduh ya atau di-download oleh temennya yang bernama Yanto yang sama-sama juga seorang buruh juga satu kampung dengan Dedianus. Dia mencopot video yang diunggah Dedianus di WA itu untuk kemudian ditambahkan embel-embel yang bernada SARA gitu, yang kemudian diupload oleh si Yanto itu ke akun TikToknya. Nah, ini yang video itu viral, video iring-iringan iring-iringan melasti yang semula diunggah oleh Dedianus itu viral setelah ditambahkan narasi bernada SARA oleh si Yanto ini. Nah, itulah yang kemudian memicu warga di desa Babakan itu yang kemudian main hakim sendiri atau memasa si Dedianus. Nah, warga mengira konten yang berisi muatan SARA itu diunggah oleh si Dedianus karena kan begitu video TikTok itu diunggah oleh si Yanto atau si temannya Dedianus ini, video itu diunggah ulang berkali-kali oleh beberapa akun media sosial di Instagram. Nah, itulah yang kemudian ramai, kemudian video itu juga ditonton oleh masyarakat di desa Bak-Bakan Gianyar itu. Nah, singkat cerita, ketika video itu viral,
dengan muatan sara yang dibubuhkan oleh si Yanto ini, warga setempat ternyata mengenali wajah Dedianus. Nah, untuk diketahui video itu selain menampilkan iring-iringan upacara melasti itu, sialnya si Dedianus ini juga mungkin ada selfie-nya mungkin karena kelihatan wajahnya. Nah, dari sanalah warga mengetahui buruh proyek ini bekerja di desa mereka. Nah, pada akhirnya malam harinya puluhan warga di desa Bakbakan ini melakukan melakukan pencarian ya, atau sweeping gitu ke bedeng-bedeng tempat penampungan pekerja buruh bangunan di desa mereka. Nah, pada akhirnya mereka menemukan keberadaan Dedianus yang ada di dalam video yang viral itu. Nah, dari sanalah kemudian mereka mungkin tersulut emosi ya, karena ada unggahan bernada sara itu, kemudian mereka menghajar si Dedianus, kemudian sampai dia tak berdaya gitu. Akhirnya beberapa jam kemudian polisi datang ke lokasi bedeng itu, ke tempat Dedianus dikeroyok warga. Kemudian polisi membawa pria berusia 19 tahun itu ke rumah sakit Sanjiwani Gianyar. Nah, sampai di rumah sakit, pria ini masih sadarkan diri gitu, masih belum meninggal. Nah, baru meninggalnya ketika keesokan harinya, ketika kesadaran si Dedianus ini sudah menurun gitu. Jadi bukan death on arrival ya, ternyata ya, masih sempat diberikan perawatan gitu. Yeah. Tapi penasaran Mas soal bagaimana proses pengeroyokan itu sendiri terjadi? Apakah sempat diajak bicara dulu sama warga, atau langsung menghakimi saja langsung begitu, Mas? Kemungkinan warga karena sudah saking marahnya ya ketika melihat menemukan keberadaan Dedianus itu, karena kan warga itu ketika itu hampir puluhan orang yang mendatangi bedeng itu. Kemungkinan mereka sempat adu cekcok atau adu mulut ya. Pada akhirnya terjadi aksi saling dorong, kemudian terjadilah pengeroyokan itu. Dan menurut hasil konferensi pers di Polres Gianyar, Kapolres Gianyar AKBP Umar mengatakan polisi juga mengamankan beberapa senjata tajam gitu, yang diduga menjadi alat untuk menganiaya si Dedianus. Nah, kemudian itu juga terkonfirmasi melalui hasil pemeriksaan medis dari tubuh si Dedianus ini. Pada bagian dadanya itu ada luka bekas pukulan benda tajam. Oke. Jadi artinya apakah Dedianus ini sebagai korban begitu ya sempat melakukan pembelaan? Posisi si Dedianus kemungkinan dia tidak tahu menahu ya tentang video viral itu, karena kan yang mencomot video yang kemudian membubuhkan narasi bernada sara itu adalah kawannya sendiri gitu, yang bernama sesama Yanto, buruh ya. Sesama buruh dan sesama temannya juga dari kampung yang sama. Nah, si Yanto ini ketika mengetahui bahwa kawannya yang dia isengi itu tewas dikeroyok itu, dia sempat kabur melarikan diri lah. Dia sempat dari Gianyar itu dia ke daerah Karangasem, kemudian menyeberang ke Lembar, Lombok. Habis dari Lombok dia pulang ke kampung halamannya di Sumba. Jadi si Dedianus sendiri, si Yanto atau teman si Dedianus yang mengunggah video bernada sara itu
ditangkap di kampung halamannya di Sumba, seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya dilihat gitu ya, ini juga di layar kaca sudah terlihat gitu ya, para tersangka gitu ya menggunakan baju-baju orange. Kena pasal apa berarti ya untuk ini? Apakah ada pasal-pasal tertentu, dan kalau misalnya tadi kan didengar gitu ya bahwa yang menyulut itu adalah satu teman buruhnya, tapi pada akhirnya tersangkanya jadi banyak gitu. Seperti apa? Ya, untuk tersangka sendiri polisi menetapkan total 11 tersangka ya. 10 orang itu tersangka yang mengeroyok si Dedianus atau warga di desa Bak-Bakan Gianyar itu. Kemudian satu orang, si Yanto, juga menjadi tersangka dengan ancaman undang-undang ITE, UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Kemudian untuk 10 pengeroyok Dedianus sendiri diancam pasal 340 KUHP dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 sampai maksimal hukuman seumur hidup. Oke. Apakah pihak keluarga sudah ada tanggapan, Bli, terkait adanya kasus ini? Terkait dengan kasus ini sebenarnya dari pihak desa Babakan dan desa adat di Gianyar itu sudah langsung ya melakukan pertemuan, langsung melakukan mediasi seusai peristiwa pengeroyokan itu. Dan dari pihak desa adat dan perangkat desa di Bak-Bakan itu sudah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang dialami oleh Dedianus. Dan informasi yang kami himpun juga menyebutkan bahwa perwakilan keluarga dari Dedianus, kemudian komunitas Labu Mora di Bali atau yang menaungi rantauan asal NTT di Bali, komunitasnya itu juga sudah melakukan pertemuan dengan perangkat desa setempat dan difasilitasi oleh kepolisian. Jadi pada intinya permasalahan ini sudah diakhiri juga dengan permintaan maaf, tetapi untuk proses hukum masih berlanjut di Polres Gianyar. Dari kasus ini kita punya banyak sekali pelajaran pada akhirnya. Pertama, tentu jangan main hakim sendiri. Betul. Kedua, harus cross check informasi itu ya. Betul. Jangan sembarang terima telan mentah-mentah, jadi harus bijaksana juga menerima informasi. Dan terakhir tentunya jangan iseng lewat SARA, itu jangan pernah dilakukan itu sih. tuh ini juga jadi jadi pelajaran juga ya buat kita semua, karena Bali kan selama ini dikenal sebagai daerah pariwisata yang mungkin dikenal sebagai orang yang ramah, kemudian terbuka, toleran. Nah, kalau isu-isu seperti ini ya memang sebenarnya polisi juga mengimbau untuk seperti yang dikatakan tadi, untuk lebih bijak ya dalam menggunakan media sosial. Nah, kalau kalau di Denpasar sendiri sebenarnya sudah ada juga kayak tim khusus untuk menangani masalah konflik sosial di masyarakat yang di bawah leading sektornya dari Kesbangpol, seperti itu. Ya, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara lagi ya soal sosial media, bijak bersosial media tuh efeknya bakalan kemana-mana. Jadi Detikers, lagi-lagi kesimpulan dari diskusi kita sore kali ini adalah ya kita sebagai orang yang memang dekat sekali dengan sosial media, dengan adat istiadat, dan juga mungkin tadi kita highlights gitu ya, Bali dekat sekali dengan budaya-budayanya untuk saling menghormati satu sama lain. Berarti setelah ini Bli, proses berlanjut hukum, persidangan, atau istilahnya putusannya akan proses hukumnya apa lagi? Betul. Iya, untuk di kepolisian polisi masih merampungkan berkas-berkas para tersangka. Mungkin setelah itu, setelah dilimpahkan ke kejaksaan, mungkin baru akan bisa masuk ke persidangan. Tapi ini sudah terkumpul semuakah tersangkanya atau masih ada yang akan dicari? Sudah. Waktu konferensi pers pada hari Kamis lalu itu, para tersangka juga dihadirkan saat saat yang mungkin tadi yang baju-baju oranye itu semua tersangka. Tapi polisi juga masih tetap mendalami ya, masih
masih mendalami kemungkinan adanya tambahan tersangka gitu. Ya. Dan satu lagi sih sebetulnya harapan aku adalah ketika sekarang kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian, semua netizen, detikers yang melihat atau punya videonya untuk tidak menyebarkan lagi, karena aku rasa apinya akan terus semakin menyala besar gitu ya. Dan Tapi aku harap saya cek tadi sih kayaknya videonya udah dihapus ya. Dan selain itu polisi juga udah menyita menyita ponsel yang digunakan oleh Yanto ini untuk menyebarluaskan video itu. Dan polisi memastikan juga kenapa polisi bisa memastikan bahwa ini korban salah sasaran karena Dedianus ini nggak memiliki akun TikTok ya, karena video yang pertama kali beredar di media sosial itu kan sumbernya dari TikTok, dan TikTok itu setelah ditelusuri ternyata miliknya si Yanto, seperti itu. Lagi-lagi detikers, kita belajar banyak dari kejadian sore kali ini, dan semoga dengan adanya kasus atau juga mungkin berita seperti ini juga tidak meneruskan netizen-netizen atau orang-orang gitu ya untuk asal menggunakan sosial media. Bli, terima kasih banyak. Terima kasih Edo. Sehat selalu, sampai berjumpa di Bali. Berjumpa. Terima kasih Bli, selamat bertugas kembali. Selamat berjumpa.